Apakah Haji 2025 benar-benar berjalan lancar? Ataukah hanya terlihat rapi dari luar, tapi ternyata di dalamnya penuh persoalan? Mulai dari jemaah yang terlantar, tenda yang tidak tersedia, hingga kematian tragis di tengah padang pasir, semua jadi catatan penting yang tak bisa diabaikan. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi, ataukah justru jemaah itu sendiri? Inilah saatnya kita membedah realita yang terjadi di balik pelaksanaan ibadah terbesar umat Islam ini. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan info-info penting seputar haji dan umrah. Dan kalau kamu punya pengalaman pribadi atau pendapat tentang pelaksanaan haji tahun ini, tulis di kolom komentar ya. Yuk, kita ciptakan ruang diskusi yang sehat dan bermanfaat. Tenda tak tersedia untuk sebagian jemaah. Masalah besar yang menjadi sorotan utama adalah tidak tersedianya tenda untuk ribuan jemaah asal Indonesia, khususnya saat wukuf di Arafah dan mabit di Mina. Banyak video yang beredar menunjukkan jemaah duduk di trotoar, beralaskan kardus, dan tanpa naungan, hanya karena belum mendapatkan tenda yang dijanjikan. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah sistem distribusi tenda berdasarkan kontrak dengan pihak syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Sayangnya, sistem ini belum terkelola dengan baik. Ada kesalahan dalam pendataan jumlah jemaah, serta tidak semua maktab bertanggung jawab sesuai kontrak. Dampaknya, tentu saja fatal. Jemaah menjadi kelelahan, tidak terlindung dari panas ekstrim, dan rentan sakit. Bahkan, beberapa jemaah dilaporkan pingsan karena dehidrasi akibat tidak mendapatkan akses ke tempat berteduh. Solusinya, pemerintah Indonesia perlu memastikan adanya Service Level Agreement, SLA, yang lebih tegas dengan pihak Arab Saudi, terutama soal sanksi jika layanan tidak sesuai kontrak. Pengawasan dari tim pengawas DPR dan tim evaluasi Kementerian Agama juga harus lebih proaktif sejak sebelum keberangkatan. Transportasi amburadul saat puncak haji. Transportasi juga menjadi salah satu titik kegagalan paling mencolok. Saat malam mabit di Musdalifah, banyak jemaah harus menunggu berjam-jam karena bus pengangkut tidak kunjung datang. Bahkan, sebagian jemaah terpaksa berjalan kaki belasan kilometer ke Mina, termasuk lansia dan orang sakit. Penyebabnya, koordinasi antar sektor transportasi di Arab Saudi tidak berjalan mulus. Ada keterlambatan distribusi bus, kesalahan manajemen antrean, dan minimnya informasi yang disampaikan ke jemaah. Seringkali, jemaah tidak tahu harus naik bus nomor berapa dan kapan tiba. Solusinya, sistem pelacakan armada berbasis GPS dan real-time update melalui aplikasi harus diterapkan. Petugas haji juga harus dilatih lebih baik dalam mengarahkan dan mendampingi jemaah di lokasi-lokasi krusial seperti Musdalifah. Membeludaknya jemaah haji ilegal. Fenomena jemaah haji ilegal tahun ini meningkat tajam. Mereka datang dengan visa ziarah atau visa turis, namun masuk ke Makkah dan menjalankan haji tanpa izin resmi dari pemerintah Saudi. Mereka ini yang kerap disebut haji backpacker atau haji non-kuota. Masalahnya di mana? Mereka tidak terdata secara resmi, tidak mendapat akses ke fasilitas, dan seringkali menumpang di tempat umum atau bahkan tidur di jalan. Banyak dari mereka terjaring razia aparat Saudi, dan sebagian langsung dideportasi. Dampaknya, fasilitas umum menjadi penuh, sistem transportasi terganggu, dan jemaah resmi jadi ikut dirugikan. Bahkan ada kasus jemaah ilegal yang jatuh sakit dan tidak mendapat bantuan karena tidak tercatat di sistem. Solusinya, sosialisasi masif harus dilakukan kepada masyarakat agar tidak tergoda dengan iming-iming haji murah dan instan. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan imigrasi Saudi untuk memperketat jalur masuk dan mengenali potensi penyalahgunaan visa. Angka kematian jemaah tinggi. Tahun ini, puluhan jemaah haji Indonesia dilaporkan wafat selama pelaksanaan ibadah. Beberapa di antaranya bahkan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di padang pasir, tanpa pendamping, tanpa air, dan tanpa pertolongan. Apa penyebab utamanya? Ada banyak faktor.
Pertama, suhu ekstrim mencapai 48 derajat Celcius. Kedua, kelelahan karena jadwal yang padat. Ketiga, penyakit bawaan yang tidak tertangani. Dan keempat, tidak semua jemaah ilegal memiliki akses ke pos kesehatan atau fasilitas medis. Solusinya, seleksi ketat terhadap calon jemaah berdasarkan aspek kesehatan. Perlu dibuat sistem zonasi atau penilaian kebugaran, di mana hanya jemaah yang lolos tes medis yang diperbolehkan melanjutkan proses pelunasan. Kurangnya petugas dan lemahnya koordinasi. Masalah lainnya adalah keterbatasan jumlah petugas haji. Banyak jemaah kebingungan mencari arah, kehilangan barang, tersesat dari rombongan, atau bahkan tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan karena tidak ada petugas yang mendampingi. Fakta lapangan, rasio petugas dengan jemaah sangat timpang. Idealnya, satu petugas menangani 50 jemaah, namun di lapangan satu petugas bisa mengurus 200-300 orang sekaligus. Ini membuat layanan jadi tidak maksimal. Solusinya, tambahan kuota petugas lapangan, perekrutan dari KBIHU, serta pelatihan intensif sebelum keberangkatan. Jemaah juga perlu diberi pelatihan mandiri agar tidak selalu bergantung pada petugas. Masalah air dan fasilitas sanitasi. Jemaah Indonesia dikenal sebagai yang paling banyak menggunakan air. Bahkan, di beberapa titik, muncul keluhan bahwa banyak jemaah mencuci pakaian di toilet umum, membuat antrean mengular dan fasilitas cepat rusak. Masalahnya, minimnya toilet dan tempat wudhu membuat antrean mengular. Padahal, aktivitas ibadah sangat padat, sehingga efisiensi waktu jadi terganggu. Solusinya, edukasi sejak di tanah air tentang pentingnya hemat air dan menjaga kebersihan fasilitas umum. Tim maktab juga harus menyediakan MCK tambahan atau memperluas kerjasama dengan pihak swasta di lokasi-lokasi padat. Dari berbagai persoalan yang muncul, kita bisa melihat bahwa Haji 2025 belum sepenuhnya berjalan ideal. Banyak celah yang perlu diperbaiki, dari sisi teknis, manajerial, hingga mentalitas jemaah itu sendiri. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi harus duduk bersama membahas evaluasi secara terbuka dan komprehensif. Semua pihak, termasuk penyelenggara haji, petugas, dan jemaah, harus memiliki semangat yang sama, menjadikan ibadah haji bukan hanya sah secara syariat, tapi juga layak secara kemanusiaan. Jangan sampai kejadian seperti keterlambatan bus, kekurangan tenda, atau jemaah meninggal tanpa pertolongan terulang lagi. Semoga Haji 2026 bisa menjadi titik balik dengan sistem yang lebih modern, transparan, dan manusiawi. Karena ibadah haji adalah panggilan suci, bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan spiritual yang harus disiapkan dengan matang. Kalau kamu setuju bahwa pelaksanaan haji harus diperbaiki dari tahun ke tahun, jangan ragu untuk klik subscribe sekarang juga. Bagikan video ini ke keluarga, teman, atau siapapun yang sedang merencanakan haji, agar mereka tahu realita di lapangan dan bisa lebih siap. Tulis juga di kolom komentar, menurutmu, masalah terbesar dalam haji tahun ini apa? Dan apa ide solusinya? Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan kita bersama. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan terus berdoa agar kita semua bisa menjadi tamu Allah dengan cara yang sah, selamat, dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.